Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang berada di Zoom maupun yang berada di channel YouTube. Selamat sore menjelang malam buat Bapak Ibu yang berada di Amerika dan selamat malam buat Bapak Ibu yang berada di Jerman. Bersama lagi kita dalam renungan pagi hari tanggal 20 Februari 2024. Dan renungan pagi ini yang masih bertema tanda orang benar di hadapan Tuhan, part yang kedua, akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Pelungan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan kita akan masuk renungan pagi ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, kami anak-anakmu datang di pagi hari ini untuk menaikkan lagi doa dan pujian. Dan juga kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Bapa akan menjadi berkat bagi kami dan saudara-saudara kami yang berada di channel-channel YouTube. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa atas hari baru ini. Berilah kami iman yang teguh, harapan yang kuat, dan kasih yang tulus. Jadikanlah setiap perkataan dan perbuatan yang akan kami lakukan menyenangkan hati. Jadikanlah kami penuh kasih seperti dirimu ketika mengasihi semua orang. Bimbinglah dan berkatilah kami pada hari ini. Biarkanlah kami selalu memuji dan memuliakan Engkau di setiap hari sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita masuk dalam renungan firman, marilah kita mendengar sebuah pujian dari Bu Murni yang berjudul Ku Tak Memahami. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasut Kau basuh dengan darah-Mu kudus.
Entah berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, nyawa kau serahkan. Tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimananya adanya daku, ku berserah kepadamu. Terima kasih Bu Murni atas pujiannya. Selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita akan masuk dalam renungan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan. Kami persilakan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa minta hikmat dan bimbingan dari Roh Kudus. Bapa di surga, kami berterima kasih pagi ini kami bangun dalam keadaan yang sehat dan dengan hati yang tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa supaya pagi kami hari ini diawali dengan berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, sehingga sepanjang hari ini hari kami penuh dengan berkat Tuhan. Kami berdoa, kami mohon semua ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 37 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-31 yang berbicara tentang orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang hidup benar, maka kita melihat itu dalam kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan, dari dua sisi. Ya. Sisi yang pertama adalah pembenaran yang dilakukan oleh Tuhan bagi orang-orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Ini namanya pembenaran. Ya. Konsep pembenaran di dalam doktrin keselamatan, di mana kita orang-orang berdosa harusnya dihukum mendapatkan kebinasaan selama-lamanya, tetapi oleh anugerah Tuhan kita dinyatakan sebagai orang-orang benar sehingga kita bebas dari segala tuntutan hukum karena dosa. Nah, itu adalah tindakan anugerah Allah untuk menyatakan orang-orang
pilihannya itu sebagai orang yang benar di mata Tuhan. Nah, sisi yang kedua adalah sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan itu tidak berarti lalu kemudian kita hidup menurut kesukaan, mengikuti keinginan kita. Tetapi sebagai orang-orang yang benar, yang telah dibenarkan oleh Tuhan, kita dalam hidup ini harus menghasilkan buah-buah kehidupan yang sesuai dengan pertobatan itu. Dalam hidup ini kita harus selalu melakukan hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dari sisi yang kedua inilah yang hendak kita soroti pada saat ini, bahwa sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah karena anugerahnya kepada kita, maka kita sebagai orang yang sudah dibenarkan itu juga harus berjuang untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang benar dari dalam hidup ini selama kita diizinkan Tuhan tinggal di tengah-tengah dunia ini. Nah, karena itu maka orang-orang benar itu harus menampakkan di dalam dirinya tanda-tanda, ya, bukti-bukti bahwa dia itu sudah dibenarkan dan dia hidup dalam kebenaran, yang karenanya dia berbeda dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, apakah tanda-tanda dari orang yang sudah dibenarkan dan hidup benar di hadapan Tuhan itu? Yang pertama dikatakan kata-katanya penuh hikmat. Ya, ini saudara, saya yakin sudah tahu perbedaan yang nyata antara orang-orang yang hidup dalam dosa dan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kata-katanya itu akan sangat berbeda, karena dikatakan di sini bahwa orang yang benar itu, orang-orang yang sudah dibenarkan kemudian berjuang hidup dalam kebenaran itu, dia akan menjaga mulut, menjaga kata-katanya, sehingga yang dia keluarkan dari bibirnya itu adalah kata-kata yang penuh dengan hikmat. Nah, penuh dengan hikmat, kata-kata yang berlandaskan kepada pengetahuan yang benar di dalam hati, kemudian itu dikeluarkan secara bijaksana, sehingga dengan demikian kata-katanya itu akan menjadi kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menyemangati, yang menguatkan orang-orang yang hidup di dalam berbagai pergumulan hidup. Nah, ini saudara, di mana kita hidup sekarang ini, ya, terutama di dunia anak-anak yang suka main game itu, saya perhatikan bahwa kata-kata yang kotor, kata-kata yang penuh dengan dosa kejahatan itu terlontar secara spontan dari mulut banyak anak-anak muda sekarang ini. Ya. Itu bagi mereka satu kenikmatan. Melecehkan teman dengan kata-kata yang buruk. Saya perhatikan itu. Tetapi di sini kita dituntut bahwa sebagai anak-anak Tuhan itu, mulut kita itu kita harus jaga supaya yang terucap adalah kata-kata yang benar, kata-kata yang memberkati orang lain. Ini ada ayat-ayat sosial yang perlu kita bandingkan juga. Ya, mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Ini pemazmur. Jadi antara apa yang ada di dalam hati dengan apa yang keluar dari mulut itu senada, seirama, sewarna. Tidak ada yang bisa mengatakan, oh kata-katanya jahat tetapi hatinya baik. Itu mustahil. Karena dikatakan di dalam Alkitab bahwa apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang, kata Tuhan Yesus. Jadi betapa penting sebagai seorang anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan oleh anugerah Tuhan di sini, kita senantiasa meminta hikmat dari Tuhan, supaya pada saat kita membuka mulut kita, maka yang terucap itu adalah kata-kata yang benar, kata-kata yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Ya, Amsal ini anak dari Daud sang pemazmur itu. Ya, di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Nah, jadi kita melihat di sini antara Mazmur dan Amsal itu
meletakkan secara berdampingan atau seperti satu keping uang dengan dua sisi yang berbeda, yaitu antara hikmat dan pengertian atau pengetahuan atau akal budi. Bahwa orang yang berhikmat, orang yang pintar itu belum tentu berhikmat, tetapi orang yang berhikmat itu sudah pasti dia akan berpengetahuan. Nah, oleh karena itu, saudara kekasih dalam Tuhan, maka untuk mendapatkan hikmat ini, seseorang itu harus menambahkan kepada dirinya pengetahuan, pemahaman-pemahaman yang benar, sehingga dengan demikian pengetahuan yang dia miliki itu, dengan hikmat dia dapat mempergunakannya secara benar untuk kemuliaan Tuhan. Karena di dalam pengalaman hidup atau di dalam fakta sejarah, bahwa orang yang pintar itu tidak otomatis berhikmat. Ya, sebagai contoh, saudara, orang yang mengerti tentang atom, ya, bom atom itu yang menghancurkan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Ya, itu hasil dari kepintaran, ya, kepandaian penemu, kemudian orang-orang yang mengembangkannya kemudian. Tetapi kemudian pengetahuan yang baik, pengetahuan yang akan mensejahterakan manusia itu karena dipergunakan secara tidak bijaksana, maka akhirnya pengetahuan itu menjadi malapetaka bagi kemanusiaan di tengah-tengah dunia, dan sekarang masih terus mengancam, ya, dunia perang atau senjata atom ini. Dan ini berarti apa, saudara? Untuk bisa mengendalikan penggunaan-penggunaan yang buruk dari hasil kepandaian manusia itu dibutuhkan hikmat, supaya dengan demikian pengetahuan itu dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memberi manfaat yang besar bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, maka hikmat ini merupakan sesuatu kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang kemudian kata-katanya itu akan senantiasa penuh dengan hikmat, karena pengajaran, karena kata-kata yang mendorong, yang menyemangati, dan lain sebagainya. Nah, ini tanda yang pertama dari orang yang hidup benar di hadapan Tuhan itu adalah kata-katanya penuh dengan hikmat. Yang kedua, lidahnya mengatakan hukum. Nah, ini. Jadi pemazmur ini detail gitu ya. Mulut itu berkaitan dengan kata-kata, lidah juga sebenarnya kata-kata juga. Tetapi di sini pemazmur membedakan antara mengucapkan hikmat dengan mengatakan hukum. Ya. Jadi bagaimana orang-orang yang sudah benar di hadapan Tuhan itu, dari dalam mulutnya akan keluar perkataan-perkataan yang benar. Ya, itu di dalam versi yang lain. Hukum di sini adalah kebenaran. Atau bisa juga di tempat lain adalah pengajaran. Jadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, kata-katanya itu adalah kata-kata yang benar, pengajarannya adalah kata-katanya adalah kata-kata pengajaran yang membuat orang lain bisa lebih dalam pemahaman tertentu atau lebih tinggi di dalam pengetahuan tertentu karena didapatkan dari orang yang takut akan Tuhan. Ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Nah, ini Paulus menasihatkan kepada jemaat sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan karena anugerahnya, maka kita sesama anak-anak Tuhan dalam membangun relasi, di dalam membangun komunitas, di dalam membangun persekutuan, maka kita harus saling menjaga kata-kata kita itu, sehingga yang kita keluarkan, yang kita lontarkan kepada orang lain adalah kata-kata yang benar, bukan kata-kata dusta. Nah, saya di sini sebagai hamba Tuhan sangat-sangat prihatin dengan apa yang terjadi di mimbar-mimbar gereja Tuhan sekarang ini, oleh karena ada banyak pendeta-pendeta entah sengaja atau tidak, itu kata-katanya dari atas mimbar itu bukan kata-kata yang benar, kata yang menyenangkan, oke, yang membuat orang yang mendengarnya itu berbunga-bunga, tetapi sangat disayangkan kata-katanya adalah
kata-kata yang tidak berbasis kepada kebenaran. Nah, itu sebabnya kalau kita baca di dalam Alkitab, itu salah satu tanda dari akhir zaman adalah orang-orang akan mencari guru-guru, mencari nabi-nabi, mencari pengkhotbah-pengkhotbah yang menyukakan, yang menyenangkan telinga mereka. Mereka tidak peduli apakah benar atau salah, tetapi yang penting mereka suka, yang penting mereka senang. Dan ini yang terjadi di berbagai belahan dunia, di berbagai gereja sekarang ini, bahwa pembicara-pembicara yang dipanggil adalah pembicara-pembicara yang menyenangkan, yang bisa membuat kita terbahak-bahak, tidak peduli apakah mereka itu sedang mengajarkan kebenaran atau tidak. Nah, saudara, karena itu di sini saya sampaikan ini juga dari hati saya berdasarkan firman Allah, bahwa saudara sebagai anak-anak Tuhan, ketika sedang berinteraksi dengan sesama, atau ketika saudara sedang menasehati atau mengajarkan kepada orang lain atau sesama anak-anak Tuhan itu, maka pastikan kata-kata saudara itu adalah kata-kata yang berbasis kepada kebenaran dan disampaikan dengan tujuan yang benar. Sangat-sangat memprihatinkan saudara ya, di berbagai bidang pelayanan apologetika, channel-channel apologet di YouTube itu, bagaimana orang-orang pengasuh-pengasuh dari channel-channel itu mengeluarkan kata-kata yang jahat ya, pendeta-pendeta yang tidak bisa mengendalikan emosi sehingga yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata kutukan ya. Kalau ada tokoh agama yang mendoakan supaya musuh-musuhnya itu dikasih penyakit yang tidak ada obatnya, atau dibuat bangkrut, dibuat menderita, yaitu bagi saya wajar, karena memang mereka orang-orang di luar Tuhan. Tetapi kalau yang mengucapkan kata-kata yang seperti itu adalah anak-anak Tuhan, bahkan adalah hamba-hamba Tuhan, maka itu satu ironi yang harus kita gumuli di sekarang ini di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ini fakta. Nah, Kolose pasal 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi Paulus menasihatkan juga atau memerintahkan kepada jemaat di Kolose, hendaklah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di dalam persekutuan kamu, di dalam komunitas kamu, di dalam kelompok doa kamu. Ya, karena dengan hikmah, dengan perkataan Kristus yang memenuhi kehidupan kita, memenuhi persekutuan kita, maka kita dengan segala hikmat akan saling mengajari satu dengan yang lain, memberikan satu nasihat, memberikan teguran-teguran atas dasar perkataan Kristus itu, sehingga hubungan kita itu akan semakin kuat, akan semakin harmonis, dan persekutuan-persekutuan yang kita bangun itu akan lebih menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Jadi betapa pentingnya orang-orang percaya di sini, saudara, itu kata-katanya harus benar. Ya, kalau di poin pertama itu kata-katanya penuh dengan hikmat, itu adalah satu proses bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain, tetapi betapa baik pun penyampaian kita kepada orang lain, namun esensi dari perkataan itu adalah tidak benar, maka itu berarti kita sedang menipu, sedang mengkhianati hikmat itu sendiri. Nah, karena itu di bagian kedua ini pemazmur mengatakan bahwa seorang yang benar di hadapan Tuhan itu, maka dia akan selalu menjaga kata-katanya itu berdasar kepada kebenaran, mengandung kebenaran, dan bertujuan demi kebenaran. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang kelihatannya enteng, saudara, ya, kata-kata, tetapi kualitas kehidupan orang Kristen itu dilihat dari kata-katanya. Itu di dalam Yakobus dikatakan itu. Kita bersalah di dalam banyak hal. Siapa yang mampu untuk menjaga kata-katanya, untuk menjaga lidahnya, maka dia adalah orang yang sempurna. Jadi
Ini bukan satu standar yang murahan, standar rendahan. Ini adalah standar kekristenan yang tinggi. Bagaimana seluruh kehidupan kita itu benar di hadapan Tuhan. Dan puncaknya itu bagaimana kata-kata kita adalah kata-kata yang benar, yang berdasar kepada perkataan Kristus dan juga yang berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itulah saudara, maka saudara mesti betul-betul berpikir, ya, sebelum mengatakan sesuatu, berpikir, supaya dengan demikian maka kata-kata saudara itu akan memberkati orang. Ya, ada satu buku yang saya baca, dia berkata begini, seorang tukang yang benar itu, tukang kayu, dia akan mengukur 2 kali sebelum dia potong kayu itu. Karena kalau dia hanya ukur sekali langsung dia potong, ada kemungkinan dia salah potong. Ya. Dan saya kaitkan dengan orang-orang percaya, orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar itu akan berpikir 2 kali sebelum dia berkata sekali. Karena saya temukan ada banyak orang yang begitu cepat melontarkan kata-kata, tetapi dia tidak memikirkan sebelum kata-kata itu, dan baru kemudian setelah kata-katanya terlontar, baru muncul pemikiran di dalam dirinya. Apa yang saya katakan ini? Jadi ini yang dikatakan apa? Berkata lebih cepat tetapi lambat berpikir. Harusnya kita berpikir lebih cerdas, berpikir lebih kritis, supaya kata-kata yang kita keluarkan itu adalah kata-kata yang benar, yang dapat memberkati orang lain. Dan itu saya korelasikan dengan gambaran dari seorang penulis buku yang sangat terkenal itu, bahwa seorang tukang kayu yang baik itu mengukur 2 kali sebelum dia potong sekali. Nah, seorang yang benar di hadapan Tuhan, seorang yang berpikir 2 kali sebelum dia berkata 1 kali, ya. Nah, kalau pendeta saudara itu sedikit-sedikit minta maaf dari mimbar, sedikit-sedikit minta maaf dengan pers conference itu, bahwa apa yang diajarkan salah, apa yang diajarkan bertentangan, itu kan berarti pendeta yang cepat ngomong tetapi lambat berpikir. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi saya, supaya sebelum saya tampil atau menyampaikan khotbah kepada jemaat itu, saya harus menggumuli apakah khotbah-khotbah saya itu benar atau salah. Makanya saudara-saudara, ini ayat-ayat yang saya tampilkan di sini, ini adalah ayat-ayat yang memberi konfirmasi bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang hendak saya sampaikan itu, ya, itu dapat dipertanggungjawabkan karena berdasar kepada Alkitab dan dikonfirmasi oleh ayat-ayat di dalam Alkitab itu. Ya, jarang saya menjadikan hidup saya, pengalaman saya sebagai satu konfirmasi terhadap ajaran, tetapi semua saya dasarkan kepada Alkitab. Nah, itu yang penting Bapak Ibu, ya, bahwa saudara-saudara sebagai hamba Tuhan harus berpikir 2 kali sebelum berkata 1 kali kepada sesama dan kepada umat Tuhan. Itu yang kedua, tanda orang yang hidup benar di hadapan Tuhan adalah kata-katanya itu merupakan kata-kata yang mengandung kebenaran, mengajarkan kebenaran. Yang ketiga, tanda orang yang hidup benar di hadapan Tuhan adalah orang yang menyimpan Taurat Tuhan itu di dalam hatinya. Ya. Orang yang benar di dalam hatinya ada Taurat Tuhan. Taurat Allah ada di dalam hatinya. Hati siapa di situ? Di frasa pertama dari ayat yang ke-30, orang yang benar. Ya, Taurat Allahnya ada di dalam hati orang yang benar. Jadi tidak bisa tidak, saudara, kalau saudara itu mengatakan bahwa saya ini anak Tuhan, saya ini orang benar, maka yang memenuhi hati saudara, yang memenuhi kehidupan saudara, haruslah firman Tuhan. Bukan dengan pikiran-pikiran yang merancang atau merencanakan sesuatu untuk memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang licik, cara-cara yang merugikan orang lain, tetapi baik hati, pikiran, dan kemudian yang terpancar keluar melalui
kehidupan atau praktek sehari-hari itu adalah Taurat Tuhan. Orang-orang yang benar itu seluruh kehidupannya, totalitas kehidupannya ada di dalam kontrol dari firman Tuhan. Ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi apa yang menjadi landasan saudara bertindak itu? Nasihat orang fasik atau nasihat orang benar? Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi menjauhi kelompok-kelompok orang-orang di atas itu akan membuat saudara berbahagia. Nah, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, jadi apa yang pemazmur nyatakan di sini, bahwa orang-orang yang percaya itu akan memiliki sesuatu kebahagiaan di dalam hidupnya kalau hatinya itu dipenuhi dengan firman Allah, atau hatinya itu merupakan sebuah ruangan yang isinya adalah firman Allah, maka orang itu akan menikmati kebahagiaan di dalam kehidupannya. Itu sisi lain, tetapi orang yang benar di hadapan Tuhan itu adalah orang yang selalu menyimpan firman Allah di dalam hatinya, di dalam kehidupannya. Ya, jangan sampai pernyataan-pernyataan yang seringkali terlontar dari atas mimbar itu dikatakan bahwa banyak orang Kristen yang datang di gereja mendengarkan firman Tuhan, tetapi masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Tidak ada yang nyangkut. Itu sebabnya orang itu dari hari ke hari tetap sama. Ya. Lalu ada lelucon. Ya. Seorang cucu berkata kepada kakeknya, ini lelucon dari pendeta tertentu yang saya kutip. Ya. Kenapa kakek persembahannya itu dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah? Sama dengan uang yang sama, nominal yang sama. Mengapa perilaku kakek itu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang? Nah, lalu kakeknya berkata, sebagaimana Tuhan Yesus tidak pernah berubah, demikian pun saya tidak berubah. Nah, jadi ada lelucon-lelucon seperti itu, saudara, yang kelihatannya dikarang-karang, direkayasa seperti artis-artis di stand up itu, ya. Tetapi itu adalah sesuatu yang dipikirkan, direnungkan, dan memang faktanya ada di dalam gereja sekarang ini. Bahwa ada orang yang sudah tahunan, puluhan tahun, bahkan sudah dibilang karatan di gereja, tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Mengapa? Oleh karena yang ada di dalam hatinya itu adalah hawa nafsu, keinginan-keinginan untuk memuaskan selera sendiri, dan tidak pernah memberi ruang sedikit pun di dalam hati dan kehidupannya itu terhadap firman Allah yang berkuasa untuk merestorasi seluruh kehidupannya. Ini masalah yang melanda gereja Tuhan di berbagai tempat, di berbagai denominasi. Ada orang-orang yang hanya datang untuk menyetor muka di gereja, tetapi hatinya sama sekali kosong, hampa dari kebenaran firman Tuhan. Nah, ini dosa. Ya, nih Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu, Tauratmu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi pemazmur sadar betul bahwa untuk bisa mengantisipasi perkataan, perbuatan dari yang bersifat dosa, maka firman Tuhan itu harus tersimpan di dalam hati dan harus diberikan keleluasaan untuk mendinamisir kehidupan kita, sehingga apa yang kita keluarkan baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan itu adalah kata-kata dan perbuatan yang benar, dan dengan demikian kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Jadi firman-Mu kusimpan di dalam hatiku supaya aku jangan berdosa kepadamu.
Ya, Alkitab berkata, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya benar, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, ajarkanlah kepada anak-anak, kepada cucu-cucu saudara itu kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang tertanam, berakar, bertumbuh dalam kehidupannya itu akan menjadi satu pedoman hidup yang benar di masa dewasa dan kehidupan selanjutnya. Ada seorang pemimpin gereja waktu saya sekolah dulu tentang pelajaran sekolah minggu, berdasar kepada Amsal pasal 22 ayat 6 kalau tidak salah. Itu dia berkata begini, berikan kepadaku seorang anak, maka aku akan mendidiknya dengan firman Tuhan, dan sesudah itu kamu boleh mengambilnya kembali. Nah, yang dikategorikan sebagai anak di situ adalah usia 0 sampai 10 tahun. Berikan kepadaku anak-anak usia 0-10 tahun, maka aku akan mengajari dia firman Tuhan. Sesudah itu orang tua kamu boleh ambil kembali, sepenuhnya kamu boleh didik kembali. Tetapi keyakinanku, ya kata pemimpin gereja ini yang peduli kepada anak-anak sekolah begitu, aku yakin sepenuhnya bahwa firman yang telah kutanamkan di usia 0 sampai 10 tahun itu akan menjadi pengendali hidupnya di masa remaja, di masa dewasa, di masa tuanya. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, betapa penting firman Tuhan itu diajarkan, ditanamkan di dalam kehidupan setiap anak-anak kita dan juga di dalam kehidupan kita, supaya dengan demikian kita tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, itu yang ketiga. Tanda dari orang yang hidup benar di hadapan Tuhan adalah orang yang menyimpan Taurat itu di dalam hatinya. Dan kalau saudara bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang menabur itu, ya, bahwa orang yang mendengar firman itu dan menyimpan di dalam hatinya, orang itulah yang akan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, jadi saudara, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang menjadikan firman itu sebagai pedoman, dan dengan demikian dia akan selalu menghasilkan buah-buah kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Dan yang keempat, tanda dari orang yang benar, menurut Mazmur pasal 37 ayat 30-31, adalah langkah-langkahnya tidak goyah atau berpendirian yang teguh. Orang yang punya prinsip, ya, orang yang punya prinsip itu beda dengan orang yang keras kepala. Ya, orang yang keras kepala itu dikasih tahu apapun dia tidak akan terima, pokoknya bagi dia itu pokoknya, nah, itu saja. Nah, tetapi bagi orang yang berpendirian yang teguh, orang yang langkah-langkahnya tidak goyah, adalah orang yang tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran, dan karena itu dia tidak mau bergeser sedikit pun dari pendiriannya, komitmennya untuk melakukan yang benar itu di dalam kehidupannya. Itulah orang yang benar di hadapan Tuhan. Itulah tanda dari orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak mau kompromi dengan kejahatan. Dia tidak mau mengkompromikan firman Tuhan yang dia yakini, yang dia jadikan sebagai pegangan hidup. Bukankah ini sesuatu yang umum juga kita temukan sekarang ini? Orang begitu gampang berkompromi di, orang bilang marketplace. Di kantornya dia kompromi, di usahanya dia kompromi, di karirnya dia kompromi untuk mencapai kepentingan atau tujuan-tujuan yang bersifat sesaat di tengah-tengah dunia ini. Ya. Ini realitas, saudara-saudara. Dan kita baru melewati satu masa kampanye. Bagaimana orang-orang Kristen itu mensosialisasikan diri, program-program itu tidak dengan keyakinan diri, tetapi membeli kepercayaan orang kepadanya dengan uang. Saya kaget kemarin, saudara, bahwa untuk seorang dewan itu
mengeluarkan sampai puluhan miliar. Bahkan ada satu tulisan yang saya antara percaya dan tidak itu, bahwa seorang yang mau duduk di Senayan itu, dia mengeluarkan sampai 600 miliar. Jadi kalau sampai seseorang sudah mengeluarkan dana begitu besar, 600 miliar hanya untuk duduk di Senayan, berarti apa tujuannya ke sana? Bukankah duit 600 miliar itu sudah cukup untuk keliling dunia? Orang bilang 7 turunan tidak habis. Ya. Tetapi karena dia mau mencapai sesuatu di dalam dirinya, dia mau mengkompromikan sesuatu di dalam dirinya untuk mendapatkan lebih besar dari 600 miliar yang dia keluarkan itu, maka saya yakin orang itu akan memanipulasi situasi, memanipulasi kesempatan, ya, memanipulasi jabatan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi goyah keyakinannya kepada Tuhan bahwa sebagai anak Tuhan itu kita harus berkata benar, berperilaku benar, bertindak dengan penuh kejujuran. Nah, karena itu maka ayat-ayat ini Bapak Ibu perlu saya bacakan untuk saudara jadikan sebagai satu penambah, ya, wawasan dan kekuatan dari khotbah ini. Dalam Yosua pasal 1 ayat 7 yang ke-8. Ya, ini pesan Tuhan kepada Yosua yang akan mengambil alih kepemimpinan yang ditinggalkan Musa karena meninggal. Ya, Tuhan berkata kepadanya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya. Bertindak hati-hati, berkata hati-hati, berpikir hati-hati, dan melangkah hati-hati. Jangan sampai engkau keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Karena orang yang keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan itu, langkah-langkahnya adalah langkah-langkah menuju kepada kehancuran, kerugian. Tetapi orang yang berjalan bertindak sesuai dengan hukum kebenaran firman Tuhan, orang itu akan melangkah menuju kepada kesuksesan, keberuntungan dari satu langkah kepada langkah yang lain. Ini ketetapan yang dinyatakan Tuhan kepada Yosua, bahwa kalau engkau berpegang teguh kepada kebenaran hukum yang telah diajarkan oleh Musa hambaku itu kepadamu, maka di dalam melaksanakan tugas kepemimpinan kepada bangsa Israel ini, engkau akan berhasil mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ya, jadi saudara-saudara ini saudara mesti hati-hati. Jangan sampai Alkitab itu hanya menjadi bukti identitas keagamaan. Jangan menjadikan Alkitab itu hanya sebagai pajangan di rak-rak buku atau di lemari-lemari ruang tamu Bapak Ibu supaya dilihat orang lain. Tetapi lebih daripada itu, hayati Alkitab itu, kemudian terapkan Alkitab itu di dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu akan menjadi tanda bahwa saudara adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Kolose pasal 1 ayat yang ke-23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ya, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ini himbauan dari seorang hamba Tuhan yang mengerti betul betapa pentingnya firman itu di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan, sehingga dia berkata, jangan mau digeser sedikit pun dari pendirianmu terhadap Injil Yesus Kristus. Ini saya tegaskan lagi dari tempat ini kepada Bapak Ibu sesuai dengan apa yang juga Paulus sampaikan kepada jemaat Tuhan. Jangan mau bergeser. Tetapi ironi saudara, di Indonesia ini, pergumulan gereja-gereja Tuhan di Indonesia itu terungkap di dalam pertemuan atau sidang hamba-hamba Tuhan, bahwa satu masalah yang dihadapi oleh banyak hamba-hamba Tuhan di gereja adalah banyaknya anak-anak muda
yang pindah agama karena mengikuti pacar. Ya, ini penting. Ada jemaat yang saya pernah layani, dia sempat bertugas sebagai jaksa di Nias, dan dia berkata begini sama saya, Pak Daniel, bagaimana sesama hamba-hamba Tuhan terutama di Pulau Nias itu, karena ada banyak orang-orang muda atau pemuda-pemuda gereja dari Nias itu datang menikah di Padang, Sumatera Barat, meninggalkan keyakinan yang dianut di Pulau Nias, lalu datang untuk minta menikah di bawah tangan seorang ustadz di Padang itu. Ini yang saya dengar langsung dari orang yang pernah ada di Nias itu, dan ini terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Saya kadang-kadang harus mengelus dada, ya, juga karena saya temukan di YouTube saya, di Facebook saya itu banyak keluarga saya yang sudah memakai kerudung. Bukan memakai kerudungnya itu yang saya salahkan, tetapi memakai kerudung itu merupakan tanda dari apa yang dia percayai di dalam hatinya. Ini banyak terjadi di kalangan keluarga. Ya, jadi orang-orang itu merasa tidak penting Injil itu, merasa tidak penting iman kepada Yesus itu. Toh yang penting bagaimana mereka mendapatkan apa yang diinginkan di dunia ini, pasangan ataupun kekayaan itu, sehingga mereka begitu lemah ya dalam pendirian dan mudah untuk dipengaruhi. Nah, karena itu saudara-saudara, maka pemazmur dan juga hamba-hamba Tuhan di dalam Perjanjian Baru ya, menasihati kita supaya sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, mari kita berpegang teguh kepada keyakinan kita dan jangan mau digeser sedikit pun. Kalau saya memakai dengan kata-kata yang ekstrim di sini, mari kita bersikap fanatik. Walaupun itu agak-agak sedikit negatif maknanya, fanatik, tetapi daripada saudara fanatik gereja, fanatik pendeta, fanatik agama, lebih baik saudara fanatik Kristus, fanatik kebenaran firman Allah. Karena itu yang diharapkan oleh Tuhan dari saudara. Bagaimana kita berpegang teguh kepada keyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Alkitab itu adalah kebenaran yang wajib untuk kita praktekkan di dalam kehidupan setiap hari. Nah, dengan demikian saudara akan tetap bertahan di dalam iman, keyakinan kepada Tuhan. Nah, itu tanda dari orang yang benar. Nah, jadi ada 4 tanda orang yang benar yang kita pelajari dari Mazmur 37 ayat yang ke-30-31. Yang pertama adalah senantiasa mengucapkan kata-kata dengan penuh hikmat. Yang kedua, senantiasa menjaga pengetahuan di dalam dirinya, pengajaran yang benar dari dalam mulutnya. Kemudian dia menyimpan Taurat Tuhan itu di dalam hatinya, menjadikan sebagai landasan utama di dalam berpikir, di dalam merancang sesuatu. Firman Tuhan itu menjadi acuan dasar dan acuan utamanya. Kemudian dia akan senantiasa berdiri dengan teguh di atas keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Injil itu adalah kebenaran firman Allah yang tidak boleh dikompromikan dengan apapun, dengan siapapun, dalam situasi apapun. Nah, jadi saudara, saya berharap dengan firman Tuhan ini, saudara dapat mengukur diri. Saya ini sudah ada pada level yang mana, atau pada poin yang mana, dan poin yang mana lagi yang perlu saya harus tambahkan. Ya, digabung dengan Mazmur 64 yang saya sampaikan minggu yang lalu. Nah, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, dapat memberikan suatu penambahan wawasan, pencerahan yang lebih dalam, tetapi kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pegangan Bapak Ibu di dalam berkeyakinan dan di dalam melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan karena anugerah Tuhan. Kami sadar apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini adalah standar yang tinggi, standar yang
Secara manusia kami tidak mungkin bisa mencapainya, tetapi kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Roh-Mu senantiasa memampukan kami, dan kiranya firman Allah itu sendiri yang penuh dengan kuasa juga memampukan kami, supaya kami dapat tampil berperilaku dengan 4 poin yang kami dapatkan dari firman-Mu pada hari ini. Bapa, hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi kiranya firman ini terus berbicara bagi jemaat Tuhan, dan juga bagi hamba-Mu sendiri. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih Bapak Pendeta Daniel Pelungan yang telah membawakan renungan firman di pagi hari ini untuk kita semua. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari Bu Murni yang berjudul Pribadi yang Mengenal Hati. Tuhan, aku menanti-Mu Tuhan. Hatiku haus akan aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Bu Murni atas pujiannya. Selanjutnya Bapak Ibu, ada satu informasi. Doa syafaat kami jadwalkan di hari Senin dan hari Sabtu. Apabila Bapak Ibu ingin menaikkan doa syafaat, bisa memberitahukan pada kami melalui chatting di YouTube ya, di YouTube, ataupun bisa bersama-sama kami di Zoom meeting Sema Adonai. Kita sama-sama menaikkan doa syafaat. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita mengangkat kedua tangan kita untuk memperoleh berkat dari Tuhan. Dan doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel. Kami persilakan. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami melalui renungan pagi Sema Adonai, baik dengan puji-pujian maupun dengan firman Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa hari-hari kami adalah hari-hari yang diberkati Tuhan, diperkenankan Tuhan, karena kami akan selalu tampil sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Bapa, semua kami yang terlibat di dalam renungan pagi Sema Adonai hari ini, kiranya tangan Tuhan senantiasa terulur untuk menolong, menuntun kami, sehingga apapun yang kami kerjakan akan berhasil demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat secara langsung, baik di belakang layar ataupun juga yang tampil di depan layar, semuanya sebagai alat dalam tangan Tuhan yang setia, yang mendedikasikan diri secara sepenuh hati kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap hari renungan pagi Sema Adonai kiranya senantiasa ada di dalam berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak kami ucapkan telah bersama-sama kami dalam renungan di pagi hari ini. Sampai bertemu lagi di besok
waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.